Ya, orang yang merasa, ya kita lanjuti. Jadi orang yang bila kita merasa sudah beramal, maka kita akan jauh dari keikhlasan. Nah, orang yang merasa sudah beramal, maka akan merasakan amal itu dari dia, perbuatan dia, karena kesanggupan dia, karena kemampuan dia, karena kehebatan dia, karena ilmu dia, kepintaran dia. Jadi semuanya dia, dan dia, aku dan aku. Maka amal ibadahnya jauh dari keikhlasan. Ya. Dia menafikan amal perbuatannya itu pada hakikatnya adalah bantuan Allah, pertolongan Allah, karunia Allah, taufik dari Allah. Taufik dari Allah maksudnya artinya Allah berikan dia kesanggupan, kemampuan, Allah bimbing dia sehingga dia bisa beramal ibadah. Itulah taufik. Dan juga pada hakikatnya amal perbuatan yang dia lakukan itu semuanya perbuatan Allah. Jadi kalau kita sudah merasa beramal, maka akan muncul dalam diri kita, dalam hati kita. Kita minta dipuji, butuh diakui, butuh disanjung, butuh dilihat. Dan jadi rusak amal ibadah kita. Dan jadi tidak ikhlas kita dalam beramal ibadah. Ya. Ini bahaya. Jadi udah, kalau kita sudah beramal, lupakan. Sama seperti kayak kita buang sampah. Nah, kan tidak ada kita ingat-ingat pada saat kita beramal, pada saat kita buang sampah. Nah, begitu juga. Nah, kalau kita sudah sedekah, udah lupakan. Kalau kita ingat-ingat kita sudah sedekah, uang besar, jumlah uang yang kita keluarkan, maka kita akan butuh dipuji. Rusak amal ibadah kita. Kita akan butuh diakui, butuh disanjung, ya butuh ditunjukkan, ya. Dan ini tidak baik. Jadi bila kita merasa sudah beramal, amal kita akan jauh dari keikhlasan. Nah, kita akan sakit hati bila tidak ada yang memuji dan melihat amal yang kita lakukan. Berikutnya, hikmah berikutnya, semakin ingat jodoh maka akan semakin stres. Seharusnya ingat jodoh langsung ingat kepada Allah, ya, karena dia yang menjadikan hamba-hambanya berpasang-pasangannya. Semakin ingat jodoh, semakin stres hidup ini, sengsara menderita. Ya. Kalau kita ingat jodoh, kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah yang menjadikan manusia ini berpasang-pasangan, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Nah, kita perbaiki amal ibadah kita banyak bertobat, kita minta tolong kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan memberikan jodoh itu. Jadi jangan sibuk untuk mencari jodoh, tapi sibuklah kepada yang maha memberikan jodoh, yang maha menentukan jodoh, yang maha membuat orang berpasang-pasangan, maha membuat. Siapa itu? Allah. Maka Allah akan tuntun, Allah akan arahkan, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Tapi kalau hati akal pikiran kita sibuk dengan mencari jodoh, ya, kita tidak libatkan Allah, kita bersandar, berpegang kepada kemampuan kita, kepintaran kita, kesanggupan kita, ya, maka tidak akan pernah berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena setan, hawa nafsu yang nuntun, yang membantu, yang mengarahkan. Kalaupun berhasil kita dapat jodoh, yakinlah tidak ada keberkahan dalam pasangan hidup kita, dalam berumah
berumah tangga, karena awalnya sudah tidak baik. Jadi bila awalnya sudah tidak baik, maka akhirnya juga akan tidak baik. Ya. Yang kita cari keberkahannya. Tidak ada gunanya kita mendapatkan tapi tidak berkah. Tidak ada gunanya kita mendapatkan jodoh tapi tidak berkah. Tidak ada gunanya kita mendapat rezeki tapi tidak berkah. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah bertambahnya nikmat. Keberkahan adalah Allah menyenangi, menyukai, menyetujui, meridhai apa yang kita lakukan. Nah, keberkahan adalah bermanfaat buat dunia dan bermanfaat buat akhirat. Dan keberkahan adalah ketenangan dalam hati, kedamaian, kesejukan, dan kebahagiaan. Nah, itu yang kita cari. Kemudian hikmah berikutnya, kita sengsara, stres, dan hati galau ketika mendapat masalah karena kita sok tahu dan merasa pintar, padahal bodoh, berusaha untuk mengatasi masalah kita sendiri tanpa melibatkan Allah. Nah, sudahlah bodoh, sok tahu. Sudahlah nggak tahu, sok pintar. Merasa pintar ini buruk. Tapi kalau pintar merasa itu baik. Merasa pintar. Nah, dialah yang tahu segalanya. Dialah yang hebat. Dialah yang mampu. Dialah yang sanggup. Nah, semuanya dia dan dia. Nah, ini buruk. Ya. Akan stres jadinya, sengsara jadinya hati ini, akan menderita hati ini. Tapi kalau misalnya pandai atau pintar merasa, ini baik. Nah, ini ciri-ciri orang yang mata hatinya itu tajam. Ini ciri-ciri orang yang mata hatinya itu bersih dan bersinar. Ini ciri-ciri orang yang hatinya peka terhadap lingkungan, terhadap sekitar dia, terhadap penderitaan orang. Jadi ketika ada orang yang susah, orang yang pintar merasa, jadi hatinya peka, iba, langsung dia menolong dan membantu. Ketika ada orang yang kurang ilmu dan bertanya, kemudian mata hatinya melihat, hatinya peka, ya, pandai dia merasa hatinya, nah, sehingga dia akan memberikan ilmu. Dia akan sedekah. Nah. Jadi stres, sengsara, dan hati galau, kalau kita mendapat masalah, kita berusaha untuk mengatasinya sendiri, untuk memperbaikinya sendiri. Nah, stres kita, menderita kita. Dan hikmah berikutnya, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak punya sok kaya, sudah lemah sok kuat, sudah bodoh sok pintar. Ini yang menyebabkan hidup menderita. Orang yang sudah merasa lebih pada dirinya, nah, hidupnya akan menderita, sengsara, dan stres. Orang yang tinggi hati, ya, tidak rendah hati, hidupnya akan sengsara, menderita, dan stres. Nah, sebaliknya orang yang rendah hati, ya, tidak merasa pintar, tidak merasa pandai, tidak merasa kaya, ya, hidupnya akan bebas, hidupnya, hatinya akan bahagia. Nah, sehingga ketika dia jatuh dalam ketidakbaikan atau kemaksiatan atau kemungkaran atau salah jalan, ada yang menasihati, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan.
dan orang-orang akan suka, cinta kepadanya dan sayang kepadanya. Ini buah dari ketawaduan dia. Ini buah dari rendah hati dia kepada Allah dan kepada makhluk. Kemudian hikmah berikutnya, jangan berharap suami atau istri membahagiakan kita. Bila itu yang kita lakukan, maka kita akan stres dan sengsara. Karena suami atau istri kita juga tidak bahagia. Berharaplah hanya kepada Allah. Orang yang bergantung bersandar kepada suaminya, ketika suaminya meninggal dia akan stres. Karena suaminya ini akan fana, tidak kekal. Orang yang bergantung bersandar kepada istrinya, kepada anaknya, ketika istri dan anaknya meninggalkannya, dia akan stres, sengsara, menderita. Karena hatinya hanya bergantung bersandar kepada istri, anak. Orang yang bersandar bergantung kepada harta, pangkat, jabatan. Nah, ketika dia tidak menjabat, hati, akal, pikirannya akan stres, sengsara, menderita. Karena dia bergantung bersandar kepada yang hancur, yang fana, tidak kekal. Tapi kalau kita bersandar bergantung kepada yang maha kekal, yang maha abadi, yang maha hidup, tidak pernah hancur dan binasa, kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan hidup bahagia selamanya di dunia maupun di akhirat. Kita tidak akan pernah stres, sengsara, menderita kalau hati kita bersandar bergantung kepada Allah, tidak kepada pangkat, jabatan, dan harta. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak kepada istri, suami, anak, pangkat, jabatan, harta, tidak. Allah meletakkan kebahagiaan bukan di situ. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati orang yang beriman, hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah, hati yang mengenal Allah. Nah, jadi keliru kalau mencari kebahagiaan di harta, pangkat, jabatan, maka dia tidak akan dapat. Kalaupun dia dapat harta, pangkat, jabatan, kalaupun dia dapat kesenangan, kebahagiaan, sifatnya sementara, tidak akan kekal, tidak akan abadi yang dia dapat itu. Nah, jadi kebahagiaan yang didapat dari harta, pangkat, jabatan, dari dunia, sifatnya semu, sifatnya tidak kekal, tidak abadi. Ya. Nah, bahkan penderitaannya akan berkepanjangan. Dia lebih banyak penderitaannya ketimbang kebahagiaannya. Ya. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya, jangan terlalu dipikiri persoalan, tapi pikiri bagaimana kita ditolong oleh Allah. Banyak bertobat, perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama, selalu jaga dan bersihkan hati. Nah, ini. Jadi kalau kita mendapat masalah, persoalan hidup, jangan terlalu dipikiri persoalan kita. Persoalan kita itu nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau kita nggak ditolong oleh Allah dalam persoalan tersebut. Nah, jadi pikirkan, yang renungkan, yang lagi-lagi muhasabah diri, bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, perbanyak tobat, mohon ampun. Karena masalah itu ada buah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Nah, gitu ya.
Karena bagaimana doa kita akan diterima kalau amal ibadah kita itu jauh dari kesempurnaan. Ya, jadi perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Nah, terus yang ketiga, banyak berbuat kebaikan, ya, dan termasuklah sedekah, karena sedekah itu adalah menolak bala. Nah, ini penting, ya. Jadi firman Allah dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, ini takwa. Jadi kalau kita bertakwa, apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah yang takwa. Ya, dan kita jalankan apa yang disuruh Allah. Nah, dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Insya Allah Allah akan bantu. Ini janji Allah, Allah akan kasih jalan keluar yang selama ini menghimpit dalam kehidupan kita. Allah tuntun kita. Nah, ya. Kemudian dan kata Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi yang tidak mendapat rezeki, sempit rezeki, ya. Nah, kembali kepada Allah, bertakwa. Nah, tobat, sholat, perbaiki amal ibadah dengan ilmu, banyak berzikir, banyak sedekah, banyak buat kebaikan, ya. Kemudian dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah Talaq ayat 2-3. Jadi Allah cukupkan kebutuhan kita, keperluan kita. Dengan syarat kita harus bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mendapat persoalan hidup, jangan sibuk bagaimana persoalan itu bisa selesai. Tapi sibuklah bagaimana agar kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya yang terakhir, ada 5 hal agar hidup Allah yang mengurus, yaitu hati harus ikhlas, ya. Beramal ibadah, ya, berbuat, ya, itu harus ikhlas. Karena Allah mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah. Insya Allah Allah akan mengurus, membimbing. Yang kedua, ibadah harus bagus, pakai ilmu. Nah, kalau nggak pakai ilmu kita amal ibadah, maka Allah nggak akan mengurus hidup kita. Yang ketiga, hidup harus lurus. Hidup harus lurus. Jangan curang, jangan culas, ya. Nah, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Nah, lurus, buat baik aja. Tinggalkan kejahatan, keburukan. Yang berikutnya, ikhtiar harus serius, sempurna, maksimal usaha itu, ya. Itu Allah perintahkan, itu Nabi perintahkan. Dan yang terakhir, tobat terus menerus. Semakin banyak kita tobat, pintu kemuliaan semakin terbuka, pintu rahmat dan karunia semakin terbuka, pintu pertolongan semakin terbuka lebar. Buah dari tobat kita. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni, maafkan masa lalu mereka ya Allah. Terima taubat mereka, kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baiknya surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni masa lalu kami yang kelam. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni sebusuk apapun dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan dan lindungi rumah tangga kami dari bisikan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Tuntun kami agar mudah melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afain al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.